Selamat malam Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Abraham Lautang dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu analisa kondisi perkerasan jalan menggunakan metode PCI, studi kasus ruas jalan veteran Kota Kupang. Nah, yang pertama, latar belakang. Kupang adalah ibu kota Nusa Tenggara Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat Laut Pulau Timur. Perkembangan volume lalu lintas di Kota Kupang yang terus-menerus meningkat mengakibatkan kerusakan pada struktur perkerasan, mulai dari kerusakan ringan sampai kerusakan berat. Maka dari itu kami kelompok 3 meninjau dan menganalisa kerusakan jalan pada ruas jalan veteran Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Ruas jalan veteran yang disurvei memiliki panjang 1 km dan lebar jalan 7 meter. Nah, tujuan dari tinjauan kami yaitu yang pertama untuk mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan veteran Kelapa Lima, Kota Kupang. Yang kedua, untuk mengetahui nilai kondisi perkerasan pada ruas jalan veteran Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang menggunakan metode PCI. Kemudian yang berikut, pemeliharaan. Tujuan dari pemeliharaan secara umum, yang pertama, dapat mempertahankan kondisi jalan agar jalan tetap berfungsi. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat kerusakan jalan. Dan yang ketiga, memperkecil biaya operasi kendaraan. Yang berikut, perkerasan lentur. Nah, perkerasan lentur adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapisan permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya, sehingga lapisan perkerasan tersebut mempunyai fleksibilitas atau kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan kendaraan ketika melintasi di atas perkerasan. Kemudian yang berikut, jenis-jenis kerusakan perkerasan lentur. Yang pertama, retak kulit buaya. Yang kedua, benjol dan turun. Yang berikut, kegemukan. Kemudian yang keempat, retak blok. Kelima, keriting. Keenam, amblas. Kemudian ketujuh, lubang. Kedelapan, pengelupas. Kesembilan, penguasaan agregat. Ke-10, retak samping jalan. Ke-11, retak memanjang atau retak melintang. Kemudian yang berikut, retak sambungan. Perkenalkan, nama saya Martin Bailaen. Saya akan melanjutkan materi metode Pavement Condition Index (PCI) dalam kurung PCI. PCI adalah perkiraan kondisi dengan sistem rating untuk menyatakan kondisi perkerasan yang sesungguhnya dengan data yang dapat dipercaya dan objektif. Pelaksanaan survei kondisi jalan dimaksudkan untuk mengetahui jenis kerusakan dan kualitas kerusakan jalan. Kategori kerusakan menurut rating PCI: ringan atau low, sedang atau medium, dan berat atau high. Menentukan rating PCI. Mencari persentase. Yang pertama, mencari persentase kerusakan density. Density adalah persentase luas kerusakan terhadap luas sampel unit. Density sama dengan luas kerusakan per luas sampel unit yang disurvei. Yang kedua, menentukan deduct value. Setiap jenis kerusakan diplotkan ke grafik sesuai dengan tingkat kerusakannya untuk menentukan nilai deduct value. Berikut, mencari nilai Q. Syarat untuk mencari nilai Q adalah nilai deduct value lebih besar dari 2 dengan menggunakan iterasi. Nilai deduct value diurutkan dari yang besar sampai yang kecil. Sebelumnya dilakukan nilai pengecekan deduct value dengan persamaan MI sama dengan 1 tambah dalam kurung 9/8 dalam kurung 100 kurang HDV. Keterangan di sini MI sama dengan nilai koreksi deduct value, HDVI nilai terbesar deduct value dalam satu sampel unit. Jika semua nilai deduct value lebih besar MI, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai deduct value dengan nilai MI. Menentukan rating PCI. Mencari nilai korek deduct value CDV. Nilai CDV dapat dicari setelah nilai Q diketahui dengan cara menjumlahkan nilai deduct value selanjutnya
menguploadkan jumlah dievaluate tadi pada grafik CDV sesuai dengan nilai key. Menentukan nilai PCI. Setelah nilai CDV diketahui, maka dapat menentukan nilai PCI dengan menggunakan persamaan. PCI sama dengan 100 kurang CDV. Setelah nilai PCI diketahui, dapat ditentukan rating dari sampel unit yang ditinjau dengan mencocokkan sesuai kelompok rating yang telah ditentukan. Menentukan nilai PCI. Sedangkan untuk menghitung nilai PCI secara keseluruhan dalam satu ruas jalan dapat dihitung dengan persamaan PCI sama dengan dalam kurung N A kurang A kali PCI R sama dengan A kali PCI R tambah A PCI A per N, di mana PCI S nilai PCI dalam satu ruas jalan, PCI R nilai PCI rata-rata sampel unit dalam satu ruas jalan, PCI E nilai PCI rata-rata dari sampel tambahan bila ada, N jumlah sampel unit yang disurvei, A jumlah sampel unit tambahan yang disurvei bila ada. Tingkat kerusakan jalan. Excellent dalam kurung sempurna apabila nilai PCI dalam satu sampel area yang ditinjau dapat dikatakan sempurna tanpa mengalami kerusakan apabila nilai PCI yaitu antara 86% sampai 100%. Very good atau baik sekali apabila nilai PCI dalam satu sampel area antara 71% sampai 85%. Good atau baik apabila nilai PCI dalam satu sampel area antara 56% sampai 70%. Fair atau sedang apabila nilai PCI dalam satu sampel area antara 41% sampai 55%. Poor atau buruk apabila nilai PCI dalam satu sampel area antara 26% sampai 40%. Very poor, buruk sekali apabila nilai PCI dalam satu sampel area antara 11% sampai 25%. Violet atau gagal apabila nilai PCI dalam satu sampel area antara 0 sampai 10%. Baik, perkenalkan nama saya Yosefa Septimanana. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Analisis data dan pembahasan. Sebelum dilakukan survei di lapangan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan unit sampel untuk menentukan berapa total sampel yang harus disurvei. Penentuan unit sampel ini dilakukan jika survei yang dilakukan adalah survei kondisi, yaitu survei yang digunakan untuk mengetahui kerusakan permukaan perkerasan. Contoh perhitungan, panjang jalan 1000 meter, lebar jalan 7 meter. Untuk jalan dengan perkerasan aspal, termasuk aspal di atas perkerasan beton, dan jalan tanpa perkerasan, unit sampel didefinisikan sebagai luasan sekitar 225 plus minus 90 meter kuadrat. Sehingga diambil panjang per sampel 30 meter. Luasan per sampel sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 30 kali 7 dan diperoleh hasil 210 meter kuadrat. Untuk jumlah unit sampel atau N diperoleh dari panjang jalan dibagi dengan panjang per sampelnya sehingga diperoleh 33 sampel dari jalan yang disurvei tersebut. Yang berikut penentuan unit sampel yang disurvei. N sama dengan NS kuadrat dibagi 5 kuadrat bagi 4 dikali N kurang 1 ditambah 10 pangkat 2 dan diperoleh 11 unit sampel. Setelah dilakukan survei pengamatan, hasil survei kemudian diolah agar mendapatkan deduct value, correct deduct value, dan nilai akhir PCI. Pada survei ini memiliki 11 sampel, namun untuk
pengambilan contoh perhitungannya menggunakan satu sampel yang diambil dari unit sampel ke-7, yaitu pada STA 0 plus 120 sampai dengan 0 plus 210 pada sepanjang ruas jalan veteran Kota Kupang. Panjang jalan ini yaitu 1000 meter dengan lebar 7 meter dan diperoleh panjang satu unit sampelnya 30 meter. Yang pertama, menghitung kerapatan atau density. Densitas didapatkan dari rumus densitas sama dengan jumlah luas satu jenis kerusakan dibagi luas total unit sampel dikali dengan 100. Untuk jenis kerusakan yang pertama yaitu pothole, didapatkan nilai kerapatan atau density menggunakan rumus tersebut yaitu 0,14%. Dan berikutnya untuk jenis kerusakan longitudinal transverse cracking, didapatkan nilai kerapatan atau density-nya yaitu 10,92%. Yang berikutnya menentukan nilai pengurangan atau deduct value. Untuk menentukan nilai deduct value ini dilihat pada kurva yang tertera dengan jenis yang pertama yaitu potholes, diperoleh nilai deduct value-nya 44. Dan untuk jenis kerusakan yang kedua diperoleh nilai deduct value-nya 18. Yang berikut menghitung nilai izin maksimum atau M. Nilai izin maksimum ini menggunakan rumus 1 ditambah 9 dibagi 98 dikali 100 dikurangi dengan HDVI sama dengan 1 ditambah 9 bagi 98 dikali 100 dikurangi 42 dan memperoleh hasil 6,3. Yang berikutnya menentukan nilai pengurang terkoreksi maksimum atau CDV. Nilai pengurang atau DV yang dipakai dalam hitungan adalah nilai DV yang lebih besar dari 2 untuk jalan dengan perkerasan lentur. Yang pertama, iterasi pertama, nilai DV-nya sama dengan 42 dan 18. Nilai total deduct value-nya sama dengan 60. Nilai Q-nya sama dengan 2. Dan nilai CDV-nya sama dengan 44. Nilai CDV ini didapat dari gambar kurva CDV berikut ini. Yang berikutnya iterasi kedua. Nilai DV yang diketahui yaitu 26 dan 2. Nilai total deduct value-nya 28, nilai Q-nya 1 dan nilai CDV-nya 28. Nilai CDV ini didapat dari gambar kurva CDV seperti berikut ini. Yang berikutnya rekapitulasi hasil iterasi. Iterasi yang pertama, nilai deduct value-nya 26 dan 18 sehingga total deduct value-nya 44. Nilai Q-nya 2 dan nilai CDV-nya 44. Untuk iterasi yang kedua, nilai deduct value-nya 26 dan 2
nilai total deduct value-nya 28, nilai Q-nya 1, dan nilai CDV-nya 28. Yang berikutnya, menentukan nilai PCI. Nilai PCI ini diperoleh dari rumus PCI sama dengan 100 dikurangi CDV maksimum sama dengan 100 dikurangi 44 sama dengan 56. Untuk nilai PCI 56 masuk dalam kategori baik. Baik, saya Yunita Julia Metom akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan merekap hasil perhitungan per unit sampel dari ruas jalan veteran Kota Kupang menggunakan metode PCI. Jadi di sini kami memiliki 11 unit sampel dan intervalnya itu adalah 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, dan 31. Nah, di stationing yang pertama yaitu STA 0 plus 000 hingga 0 plus 030 diperoleh CDV-nya adalah 3 dan ratingnya 97. Rating ini diperoleh dari 100 dikurangi nilai CDV yaitu 3 sehingga memperoleh nilai CDV 97. Untuk STA yang pertama dapat digolongkan ke dalam kondisi yang sempurna. Yang berikut unit sampel keempat di stationing 0 plus 090 hingga 0 plus 120. Di sini nilai CDV-nya adalah 9 dengan ratingnya adalah 91. Untuk stationing ini diperoleh nilai kondisi yang sempurna kualitasnya. STA yang berikut, unit sampel ke-7, stationingnya adalah STA dari STA 0 plus 180 hingga STA 0 plus 210 diperoleh nilai CDV adalah 44 dan ratingnya adalah 56. Dan untuk stationing yang ini nilai kondisinya dapat dikategorikan adalah baik. Yang berikutnya untuk unit sampel ke-10 STA 0 plus 270 hingga 0 plus 300 nilai CDV-nya adalah 6 dengan rating 94 dan dapat dikategorikan ke dalam kategori sempurna. Demikian pula STA yang ke-13 dan juga 16 bisa dikatakan masuk dalam kategori sempurna karena memiliki rating 94. Untuk yang selanjutnya adalah unit sampel ke-19 pada stationing yang 0 plus 540 hingga 0 plus 570. Di sini diperoleh nilai CDV-nya adalah 14. Ratingnya adalah 86 dan masuk kategori sempurna. Unit sampel ke-22 STA 0 plus 630 hingga 0 plus 660. Di sini diperoleh nilai CDV adalah 6 dengan rating 94 dan dapat dikategorikan dalam kategori sempurna. Yang berikut unit sampel ke-25 pada STA 0 plus 720 hingga 0 plus 750. Nilai CDV-nya adalah 16 dengan rating 84 dan kondisinya dapat digolongkan menjadi sangat baik. Unit sampel yang berikutnya adalah unit sampel ke-28 pada STA 0 plus 810 hingga 0 plus 840. Nilai CDV-nya adalah 0 dengan rating 100 dan dapat dikategorikan sebagai kategori yang sempurna. Yang berikut unit sampel terakhir atau 31 pada STA 0 plus 900 hingga 0 plus 930. Nilai CDV-nya adalah 38 dengan rating 62 dan masuk pada kategori baik. Dari 11 unit sampel tersebut,
rata-rata diperoleh rating rata-ratanya adalah 86, dan secara keseluruhan kondisi jalan veteran ini untuk sepanjang 1000 meter yang kami survei masuk dalam kondisi yang sempurna. Dari data-data tersebut dan hasil pengukuran kelompok kami langsung di lapangan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami paparkan di sini. Yang pertama, jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada jalan kolektor sekunder jalan veteran di Kecamatan Kelapa Lima adalah bleeding dan juga longitudinal transfer cracking, pothole, dan weathering atau raffler. Dengan kerusakan yang paling banyak terjadi adalah longitudinal transfer cracking atau yang bisa disebut retak memanjang dan retak melintang. Kesimpulan yang kedua, untuk tingkat kerusakan pada jalan veteran ini sangat beragam, mulai dari tingkat kerusakan yang rendah dan sedang atau medium. Namun, kerusakan yang paling banyak terjadi masih dalam taraf atau tingkat yang sangat rendah atau low. Yang berikut kesimpulan dari kelompok kami adalah kami dapat menyimpulkan bahwa kondisi ruas jalan veteran Kecamatan Kelapa Lima ini bisa dikatakan dalam kategori yang sempurna, sehingga sejauh ini belum membutuhkan penanganan atau perbaikan untuk ruas jalan tersebut, karena memiliki rating 86 atau masuk dalam kategori yang sempurna. Berdasarkan kesimpulan dan praktek survei kami langsung di lapangan, ada beberapa saran yang mau disampaikan dari kelompok kami, yaitu pemeriksaan rutin sangat perlu dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tersebut masih tergolong baik, dan juga untuk metode PCI ini, meskipun jalan tersebut masih dalam kondisi yang baik, tetapi harus dipantau per unit untuk per unit sampel agar dapat melakukan perbaikan jika diperlukan. Misalnya pada unit sampel tertentu terdapat jenis kerusakan tertentu, dapat dilakukan penanganan yang sesuai dengan jenis kerusakan pada unit sampel tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan. Sekian dan terima kasih.